Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang solih dan solihah, jumpa lagi dengan Bu Erna. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Nah, tapi sebelum kita belajar, pastikan ya kalian semuanya semangat sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, ngaji morning, yang kedua, salat duha, dan yang ketiga, jangan lupa ya, membantu ayah dan bunda. Nah, anak-anak biar solih dan solihah, kalau sudah siap untuk belajar hari ini, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini akan belajar tentang akhlak terpuji yang pertama. Nah, di dalam akhlak terpuji yang pertama ini kita akan belajar 3 sikap anak-anakku. Yang pertama adalah tanggung jawab, kemudian yang kedua adil, dan yang terakhir adalah bijaksana. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang satu sikap terlebih dahulu, yaitu tanggung jawab. Ada yang tahu apa itu tanggung jawab? Oke, lanjut ya. Tanggung jawab itu adalah setiap perbuatan yang pernah kamu lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya. Tanggung jawab itu adalah setiap perbuatan yang pernah kamu lakukan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya, entah itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, jadi apa itu tanggung jawab? Pengertian tanggung jawab itu adalah melaksanakan sesuatu. Apa? Melaksanakan sesuatu dengan apa ya? Dengan sungguh-sungguh, itu namanya tanggung jawab. Ketika diberi tugas ya dilaksanakan dengan tanggung jawab atau dengan sungguh-sungguh. Itu namanya pengertian tanggung jawab. Sesuai dengan apa? Ketentuannya. Paham? Ulangi lagi. Tanggung jawab itu adalah melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuannya. Lanjut. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, sikap tanggung jawab ini harus kita miliki oleh setiap manusia dalam setiap tindakannya. Apapun yang kita lakukan, itu pasti ada konsekuensinya atau ada pertanggungjawabannya. Perbuatan tersebut sangat baik untuk kepentingan baik di dunia maupun di akhirat. Baik untuk kepentingan sendiri, orang lain, maupun sesama manusia. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri, contohnya apa anak-anak? Nah, kita menjaga badan kita bagaimana untuk selalu sehat dan tentram. Berusaha agar hidup selalu baik, banyak teman, dan tidak punya musuh. Itu adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagaimana harus kita menjaga yang pertama tadi apa? Sehat. Kemudian yang kedua, bagaimana harus selalu bahagia, tentram. Yang ketiga, berusaha agar hidup ini selalu baik dan wajar. Kemudian yang keempat, banyak teman dan tidak punya musuh. Paham ya? Oke, sekarang kita akan belajar tentang hadis Rasulullah. Tapi sebelum kita ke hadis secara keseluruhan, alangkah lebih baiknya kita untuk mempelajari perkata terlebih dahulu. Siap ya? Oke. Kullukum itu artinya setiap kalian. Fokus semuanya ya. Setiap kalian. Kullukum, setiap kalian. Kullukum, setiap kalian. Kullukum, setiap kalian. Lagi, kullukum, setiap kalian. Ra'in, pemimpin. Ra'in, pemimpin. Ra'in, pemimpin. Ra'in, pemimpin. Ulangi tadi. Kullukum, setiap kalian. Ra'in, pemimpin. Wa itu apa? Dan. Mas'ulun, dimintai pertanggungjawaban. Mas'ulun, dimintai pertanggungjawaban. Mas'ulun,
dimintai pertanggungjawaban an atas ra'iyatihi kepemimpinannya. Mas'ulun dimintai pertanggungjawaban an atas ra'iyatihi kepemimpinannya. Kita coba secara keseluruhan. Oke, perhatikan semuanya. Kullukum, setiap kalian, ra'in, adalah pemimpin. Wa kullukum, dan setiap kalian, mas'ulun, dimintai pertanggungjawaban an atas ra'iyatihi, atas kepemimpinannya. Ra'iyatihi, kepemimpinannya. Paham ya? Lanjut. Baik, anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana caranya agar kita punya sikap tanggung jawab tersebut? Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memiliki sifat tanggung jawab. Yaitu yang pertama adalah kita harus selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Ketika kita akan melakukan apapun, ketika mengingat Allah, maka kita kalau berbuat baik ya diniatkan untuk beribadah kepada Allah, mencari keikhlasan. Tapi ketika kita ingin atau ada bisikan berbuat jahat, maka ketika ingat kepada Allah, kita tidak jadi untuk melaksanakan perbuatan jahat atau jelek tersebut. Paham ya? Hadirkan Allah dalam diri kita setiap keadaan apapun. Kemudian yang kedua, menyadari akan beratnya amanah. Memang amanah itu sangat berat, ya. Makanya harus butuh perjuangan untuk melaksanakan atau menunaikan amanah tersebut. Sehingga beratnya untuk menunaikan amanah ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Menyadari akan beratnya amanah. Kemudian yang ketiga itu sama, menyadari akan akibat buruk dari tidak amanah. Paham ya? Kalau ini tidak bertanggung jawab, biar mudah tidak amanah. Kalau yang ini menyadari akan beratnya amanah, yang ketiga menyadari akibat buruk dari tidak amanah. Paham? Oke. Kemudian yang keempat itu adalah siap. Kita harus punya sikap ataupun jiwa siap menerima resiko apapun atas perbuatan yang kita lakukan. Itu namanya anak yang gentleman. Ya, oke, tanamkan pada diri kalian. Tidak menjadi seorang pengecut. Paham ya? Baik, sekarang kita langsung ke tugas. Yaitu yang pertama, menyaksikan video Bu Erna berulang-ulang sampai paham. Yang kedua, tuliskan rangkuman di buku tulis Akidah Akhlak. Kalau sudah, kirimkan ataupun maaf di sini ada tulisan video tapi kirimkan hasil foto itu, foto tugasnya difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan. Menjaga wajah. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.